Dunia tersentak. Konfirmasi resmi dari Teheran memastikan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah gugur dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi ini bukan sekadar serangan militer biasa. Ini adalah puncak dari perseteruan yang telah membara selama hampir 1 abad. Namun, untuk memahami mengapa Iran menjadi musuh bebuyutan Barat, kita tidak bisa hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Kita harus mundur ke masa di mana Iran sebenarnya adalah sebuah demokrasi yang menjanjikan, sebelum campur tangan asing mengubah arah sejarah mereka selamanya. Apa yang kita saksikan hari ini adalah buah dari benih yang ditanam oleh Barat puluhan tahun silam. Akar konflik ini dimulai dari bawah tanah Iran, minyak bumi. Selama beberapa dekade, industri minyak bumi Iran dikuasai secara mutlak oleh Anglo-Iranian Oil Company milik Inggris. Di tanah mereka sendiri, rakyat Iran hanya menjadi penonton. Mereka hanya menerima royalti 16% dari laba bersih yang seringkali tidak dibayar tunai. Di saat Inggris meraup keuntungan luar biasa untuk membangun negaranya pasca Perang Dunia Kedua, mayoritas rakyat Iran justru hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ketika negara-negara seperti Arab Saudi berhasil menegosiasikan pembagian hasil 50/50, Inggris menolak mentah-mentah permintaan Iran untuk keadilan yang sama. Ketidakadilan inilah yang melahirkan sosok pahlawan rakyat, Mohammad Mossadegh. Tahun 1951, Mohammad Mossadegh terpilih secara demokratis sebagai Perdana Menteri. Ia bukan seorang ulama, ia adalah seorang sekuler yang menjunjung tinggi konstitusi dan demokrasi. Mimpinya sederhana, ia ingin minyak Iran digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit di Iran, bukan untuk membiayai Imperium Inggris. Mossadegh menasionalisasi industri minyak. Rakyat bersukacita, namun Barat murka. Inggris membalas dengan embargo ekonomi total dan blokade militer. Mereka mencoba segala cara untuk merusak citra Mossadegh melalui propaganda hitam. Namun, karena Mossadegh terlalu dicintai rakyatnya, Barat menyadari bahwa demokrasi di Iran harus dihancurkan dari dalam. Tahun 1953 menjadi tahun kelam bagi demokrasi Iran. Dinas Intelijen Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan Operasi Ajax. Mereka menyuap preman, politisi, dan media untuk menciptakan kerusuhan buatan. Shah Muhammad Reza Pahlavi yang awalnya ragu, dipaksa oleh Amerika Serikat untuk memecat Mossadegh. Melalui kudeta ini, Mossadegh digulingkan dan dipenjara. Harapan Iran untuk menjadi negara demokrasi sekuler yang maju dipatahkan demi kepentingan korporasi minyak. Sebagai gantinya, Barat memberikan dukungan penuh kepada Shah untuk berkuasa secara absolut. Inilah awal mula kebencian mendalam rakyat Iran terhadap campur tangan Amerika. Pasca kudeta, Iran berubah menjadi negara polisi. Shah membentuk Safak, polisi rahasia yang dilatih oleh CIA dan Mossad. Tugas mereka hanya satu, melenyapkan siapa saja yang menentang raja. Ribuan aktivis, intelektual, dan politisi moderat disiksa dan dieksekusi. Sementara keluarga kerajaan hidup dalam kemewahan ekstrim, seperti mengadakan perayaan Persepolis yang menghamburkan jutaan dolar, rakyat tetap terpinggirkan. Korupsi merajalela. Alih-alih mensejahterakan rakyat, hasil eksploitasi minyak bumi hanya mempertebal kantung penguasa. Ironisnya, karena Shah menindas semua gerakan politik sekuler, ini membuka jalan bagi naiknya kelompok teokrasi. Sentimen anti-Amerika yang mendalam akibat kudeta 1953 serta kegagalan reformasi Revolusi Putih yang justru meningkatkan kemiskinan kota menjadi katalisator bagi Ayatollah Khomeini sebagai simbol anti-Barat yang menyatukan massa. Ketika Revolusi 1979 pecah, kekosongan kepemimpinan politik sekuler yang telah dihancurkan oleh Shah memudahkan kelompok ulama untuk mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Republik Islam. Jadi, sebenarnya, Republik Islam Iran yang kita kenal dan diperangi oleh Amerika Serikat saat ini adalah konsekuensi dari penghancuran demokrasi yang dilakukan oleh Barat di tahun 1953. Hal yang dilakukan demi mempertahankan monopoli atas kekayaan alam Iran. Ini adalah bukti tambahan dari catatan panjang negara Barat dalam menanam benih kekacauan di Timur Tengah.